Kami swastiastu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Nora Nurdani dengan nomor 12. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis UJT dan regresi menggunakan aplikasi SPSS. Baik, mungkin saja yang pertama yaitu UJT. Jadi di sini judul penelitian yang saya ambil yaitu mengenai analisis perbedaan hasil belajar siswa antara penggunaan laboratorium virtual dan praktikum demonstrasi pada materi gelombang tinggi di kelas 11 MIPA SMA Negeri 5 Kota Saranjaya. Adapun studi kasusnya yaitu seorang mahasiswa program studi pendidikan fisika bermaksud melakukan penelitian di SMA Negeri 5 Kota Saranjaya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara penggunaan laboratorium virtual dan belajar dengan praktikum demonstrasi pada metode gelombang tinggi. Jadi penelitian ini digunakan atau dilakukan terhadap 30 siswa kelas 11 MIPA 1 yang belajar menggunakan laboratorium virtual lab di 20 siswa kelas 11 MIPA 2 yang belajar dengan praktikum demonstrasi. Untuk efektivitas kedua media pembelajaran tersebut itu diukur melalui nilai akhir atau post-test. Jadi di sini merupakan data atau nilai-nilai yang sudah diberikan dari proses menggunakan laboratorium virtual dan juga proses dengan praktikum demonstrasi. Adapun pemisah masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa dengan menggunakan laboratorium virtual dengan siswa yang belajar dengan praktikum demonstrasi pada metode gelombang tinggi. Kelas 11 MIPA masih memberi kelas tentang. Adapun pada uji T ini, hipotesis penelitiannya, pada nolnya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan laboratorium virtual dengan siswa yang belajar menggunakan praktikum demonstrasi. Lalu HA-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa dengan menggunakan laboratorium virtual dengan siswa yang belajar dengan menggunakan praktikum demonstrasi. Lalu ini adalah nilai post-test-nya. Nah, sebelum melakukan analisis menggunakan UJT, pertama kita harus memastikan bahwa asumsi data statistik itu memenuhi atau parametrik. Tetapi kita perlu melakukan dua uji, yaitu uji normalitas dan homogenitas, yang memastikan bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Baik, langsung saja kita pertama menghitung uji normalitas. Jadi uji normalitas itu adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Baik, pertama kita perlu menyaring datanya untuk dimasukkan ke SPSS. Kita masukkan kedua datanya. Dan jika sudah, kita masuk pada variabel field. Ini kita bisa ubah name-nya itu dengan
Yang pertama, kita ganti dengan lab P2. Lalu yang kedua, kita ganti dengan praktikum demonstrasi. Jika sudah, kita ganti measure-nya itu menjadi scale. Lalu kita lanjut ke analyze. Kita cari deskriptif statistik dan pilih bagian export. Nah, pada lab virtual dan juga praktik ini kita masukkan ke dependent list. Setelah itu, kita klik plots dan centang normality plots with test. Lalu klik continue dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel test of normality pada signya yaitu 0,200. Nah, pada 0,200 ini artinya kita bisa lihat. Mohon maaf, tadi saya belum menjelaskan jika signya itu lebih dari 0,05 maka datanya itu terdistribusi normal. Namun jika signya itu kurang dari 0,05 maka tidak terdistribusi normal. Nah, karena data tadi itu menghasilkan sig 0,200 pada keduanya, yaitu ini menandakan bahwa 0, bahwa data praktikum demonstrasi dan juga virtual lab ini lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar pada kedua kelompok itu berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk uji homogenitasnya. Nah, pada uji homogenitasnya juga, jika sigma itu lebih dari 0,05, maka data tersebut adalah homogen. Namun jika nilai sigma itu kurang dari 0,05, maka data tersebut heterogen atau tidak memenuhi asumsi homogen. Baik, lanjut kita cek untuk uji homogenitasnya. Nah, ini pertama kita jadikan data yang kedua ini menjadi satu kolom. Ini kita bisa lihat. Nah, lalu pada data pertama itu kita bisa memberikan kode 1 dan pada data kedua kita bisa berikan kode 2. Ini kita bisa sampai yang ke-30, lalu sudah mulai dari data yang kedua sampai akhir. Nah, jika sudah, kita bisa ubah linknya itu menjadi data. Yang kedua itu kita tuliskan saja sebagai kode. Dan jika sudah, yang pertama itu measure-nya scale, dan yang kedua yaitu nominal. Setelah itu kita klik analyze, lalu kita pilih compare means, dan pilih one way ANOVA.
Nah, datanya kita masukkan ke dependent list dan kodenya kita masukkan ke faktor. Lalu kita klik option dan centang homogeneity of variance test. Lalu klik continue dan oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan test of homogeneity of variance, yang dimana kita bisa melihat nilai sigma itu lebih dari 0,05. Nah, jika sigma itu lebih dari 0,05, nah kita bisa lihat juga menghasilkan 0,577, sama seperti SPSS yang sudah saya jelaskan tadi. Itu artinya data lebih dari 0,05. Dengan demikian, asumsi homogenitas telah terpenuhi atau data itu homogen. Selanjutnya, karena kedua data itu sudah berdistribusi normal dan juga sudah homogen, maka kita lanjutkan ke uji T-nya. Nah, kalau di uji T ini, jika sigma itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Namun jika sigma kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Baik, kita langsung saja ke uji T-nya. Nah, jadi uji T ini kita menggunakan uji T untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara dua kelompok atau antara variabel. Pertama, kita masukkan, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita masukkan data seperti pada uji normalitas atau uji yang pertama. Untuk di variabel view, kita bisa ganti datanya itu menggunakan log virtual, bisa, dan juga praktik demonstrasi. Nah, jika sudah, ini keduanya kita jadikan scale, lalu klik analyze, compare means, dan kita pilih paired sample t-test. Nah, kita masukkan data yang pertama pada variabel 1 dan data yang kedua pada variabel 2. Lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan t-testnya. Kita bisa lihat pada tabel, nah ini, yang paired sample test. Jadi kita bisa lihat bahwa hasilnya itu sig2 nya itu 0,000, yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya bahwa H0-nya itu ditolak dan H-nya diterima. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan laboratorium virtual dengan siswa yang belajar dengan menggunakan praktikum demonstrasi pada materi Kembang Bumi di kelas 11 IPA SMA Negeri 5 kelas 9. Ini adalah kesimpulannya. Dan selanjutnya kita lanjut pada analisis regresif.
Jadi pada analisis regresi ini, judul penelitiannya yaitu pengaruh penggunaan laboratorium virtual terhadap hasil belajar siswa pada materi gelombang tinggi di kelas 11 MIPA SMA Negeri 5 Kota Saranjana. Adapun studi kasusnya yaitu seorang mahasiswa program studi pendidikan fisika bermaksud melakukan penelitian di SMA Negeri 5 Kota Saranjana. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan laboratorium virtual terhadap hasil belajar siswa pada materi gelombang tinggi. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 siswa kelas 11 MIPA 1 dan data penggunaan laboratorium virtual diperoleh melalui instrumen penelitian. Sedangkan hasil belajar siswa diperoleh dari nilai post-test setelah mengikuti pembelajaran. Adapun di sini yang menjadi variabel X yaitu penggunaan laboratorium virtual dan variabel Y-nya itu adalah hasil belajar. Nah, ini adalah data-datanya. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan laboratorium virtual terhadap hasil belajar siswa pada materi gelombang tinggi di kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Kota Saranjana. Adapun hipotesis penelitiannya yang pertama yaitu ada hasilnya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan laboratorium virtual terhadap hasil belajar siswa. Dan HA-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan laboratorium virtual terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini merupakan tabel atau data-datanya. Nah, sama seperti pada uji T, untuk mencari uji regresi, kita juga memerlukan uji prasyarat, yaitu yang pertama ada uji normalitas, uji linearitas, uji homoskedastisitas, baru setelah itu kita bisa mendapatkan uji regresinya. Jadi kita langsung saja yang pertama yaitu uji normalitasnya. Nah, pada uji normalitas ini masih sama nilai sigma jika lebih besar atau lebih dari 0,05, maka datanya itu berdistribusi normal. Sedangkan jika lebih kecil, maka data itu tidak berdistribusi normal. Baik, pertama kita masukkan datanya ke SPSS. Kita buat data yang baru saja. Nah, jika sudah kita bisa masuk ke variabel view, ini kita bisa ganti dengan X dan Y. Untuk men-share-nya kita jadikan scale. Setelah itu kita klik analyze, descriptive statistic, lalu explore. Dan kedua data kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik plots dan centang pada normality plots with test. Lalu kita klik continue dan open.
Nah, di sini kita sudah mendapatkan test of normality-nya. Nah, kita bisa lihat pada tabel sig Kolmogorov ini yaitu 0,200. Yang dimana 0,200 ini itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel X dan Y ini berdistribusi normal. Lalu kita lanjut ke uji yang selanjutnya, yaitu uji linearitas. Nah, pada uji linearitas ini, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel X dan variabel Y itu bersifat linear atau membentuk garis lurus. Uji ini merupakan salah satu syarat juga untuk melakukan uji regresi. Dan pada uji linearitas, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka data itu berhubungan secara linear. Namun jika di bawah dari 0,05, maka data itu tidak berhubungan atau tidak linear. Jadi kita langsung saja ke SQS-nya. Nah, ini kita bisa jadikan desimalnya ini 0, ini share-nya scale, lalu kita ke 0. Adalah secara tulis dan concurrence. Lalu kita pilih yang ini. Nah, setelah itu untuk X-nya itu kita masukkan ke independen atau yang di bawah. Dan Y-nya kita masukkan ke dependent. Yang di atas. Setelah itu kita klik option. Setelah klik option, kita centang pada test for linearity. Lalu klik continue dan open. Nah, di sini kita lihat pada ANOVA tabel, yaitu pada sig yang deviation from linearity. Nah, di sini kita lihat signya itu 0,213, yang dimana nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa data ini itu bersifat linear. Nah, selanjutnya itu uji prasyarat. Dan selanjutnya adalah homoskedastisitas, yang dimana jika signya itu memenuhi, jika signya itu lebih besar dari 0,05, maka model regresinya itu memenuhi asumsi homoskedastisitas. Namun jika di bawah dari 0,05, maka model regresinya itu tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas atau terjadi heterokedastisitas. Baik, langsung saja kita jalankan pada SPSS. Jadi uji homoskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variansa itu residual atau kesalahan pada model regresi itu bersifat konstan. Nah, jika varian residual sama pada semua nilai prediksi, maka
Model regresi itu dikatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas. Yang pertama kan kita sudah memasukkan data. Ini juga sudah tepat. Ini yaitu desimalnya 0 dan measure-nya keduanya itu scale. Lalu kita klik analyze. Lalu kita pilih regression. Setelah regression kita pilih yang linear. Lalu pada X-nya itu kita masukkan ke independent list dan Y-nya itu kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita klik save dan kita centang unstandarized. Lalu kita klik continue dan oke. Nah, ini kita sudah muncul hasilnya, namun bukan ini yang kita cari, jadi masih berlanjut. Kita sudah mendapatkan ini res satunya. Namun karena di sini terdapat nilai negatif, kita perlu agar supaya nilai tersebut positif. Nah, kita klik transform, lalu compute variable. Nah, kita tulis saja residual positif. Nah, pada numeric expression-nya kita tulis atau rumusnya itu ADS kurang buka. Ini bisa kita masukkan atau dituliskan langsung juga bisa. Lalu klik OK. Dan setelah itu masih kita lanjutkan lagi. Kita sudah mendapatkan residual positifnya. Nah, kita lanjut pada analyze seperti yang pertama tadi. Lalu regression. Lalu kita klik yang linear. Nah, untuk dependent Y-nya ini kita ganti dengan residual positif. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel yang koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini, kita bisa lihat nilai X yang di sini, atau 6 yang nomor 2 ini, 0,746, yang dimana nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi homoskedastisitas. Nah, karena uji prasyaratnya yang ketiga tadi itu ketiganya sudah memenuhi untuk uji regresi, maka bisa kita lanjutkan ke uji regresi. Jadi pada uji regresi ini, jika nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Namun jika lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Baik, kita langsung saja ke SPSS-nya. Ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Di sini sudah ada data X dan juga data Y. Ini juga masih sama, yaitu measure-nya masih di scale dan min-nya tidak perlu diubah, tidak apa-apa. Lalu kita klik analyze, lalu regression, dan linear. Nah, bagian Y-nya ini kita masukkan ke dependent. Terus kita klik statistik.
Ini pastikan estimate dan model fit-nya itu sudah tercentang. Klik continue. Dan pada saat tadi kita bisa matikan unstandardized name. Lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai koefisien atau nilai sigma yaitu 0,000, yang dimana nilai 0,000 ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak dan H-nya diterima. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan laboratorium virtual terhadap hasil belajar siswa pada materi gelombang bunyi kelas 11 MIPA SMA Negeri 5 Kota Saranjana. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penulisan. Dan saya tutup dengan parahnya santai. Oh, santai, santai, santai.